Belajar keuangan dari Bible. Halo semuanya, kalau sebelumnya aku udah pernah bikin video soal ilmu keuangan yang diajarkan di kitab agama Yahudi, kali ini aku mau bahas tentang ilmu keuangan dari Bible, kitab sucinya orang Kristen. Percaya atau enggak, Bible ternyata bisa jadi panduan loh buat kaya dan sukses secara finansial. Di dalam 66 kitabnya, ada ribuan ayat yang ngebahas soal duit, cara nyimpen, cara ngatur, sampai cara nabung yang benar. Dan kerennya, ilmu finansial dari sana itu timeless banget, nggak ada matinya. Meskipun tulisan-tulisan kuno itu ditulis berabad-abad yang lalu, tapi kebijaksanaan dari pelajaran keuangan mereka masih cukup oke dan aplikatif banget sampai hari ini. Oke, sekarang aku bakal share 25 ilmu keuangan yang timeless dari Bible yang bisa mengubah cara pandang kalian tentang uang. Dan kalau dipraktekin, ini juga bisa mengubah hidup kalian. Yang pertama, pengeluaran lebih kecil dari pendapatan. Ada quote keren dari kitab Amsal yang bilang, kekayaan cepat habis, tapi dikumpulin sedikit demi sedikit jadi nambah. Memang berhemat dan punya pengeluaran lebih sedikit dari yang kita hasilin tuh gampang diucapin, tapi pada kenyataannya banyak yang kesulitan ngelakuinnya. Apalagi zaman sekarang belanja tuh udah gampang banget, banyak pilihan pula. Rasanya uang selalu habis aja terus. Selama ini kita diajarin buat bisa dan boleh beli apapun dan kapan aja sesuka hati, tanpa benar-benar mikirin akibatnya. Tapi nggak berasa kita luput akan dampak yang lebih besar dari kebiasaan itu. Kalau terus-terusan boros demi memuaskan keinginan, gimana kita mau ngubah situasi keuangan kita jadi lebih baik? Akhirnya nggak bakal cukup uang buat nabung, investasi, atau keperluan yang nggak terduga. Nah, ini membawa kita ke perlunya bikin budget atau anggaran. Yes, ilmu keuangan berikutnya dari Bible adalah bikin anggaran. Ini tuh cara paling simpel buat ngontrol pengeluaran yang nggak jelas dan menjaga agar cash flow tetap oke. Bayangin aja kalau misalkan sekarang udah masuk akhir bulan, taunya kalian nggak punya cukup uang, tapi masih harus nunggu gajian berikutnya. Nah, kayak di Lukas 14:28-30 yang bilang, kalau kita mau ngebangun gedung, mesti duduk dulu, hitung-hitung biayanya. Kalau enggak, bisa aja setelah bikin pondasi, ternyata duitnya nggak cukup buat nyelesain bangunan itu. Malah jadi bahan olokan kan? Jadi, kalau kalian nggak bikin budget atau anggaran bulanan, seolah-olah itu kalian udah ngebuka pintu buat kegagalan kalian sendiri. Kalian harus duduk, bikin rencana, dan punya disiplin buat ngejalanin rencana itu. Next, pelajaran nomor 3, menabung nggak pernah salah. Kalian inget nggak sama kisahnya Yusuf di Bible? Dia tuh jago banget ngebaca mimpi sulit buat Raja Mesir Firaun. Diceritain bakal ada 7 tahun panen melimpah dan musim yang bagus. Tapi dengan kejadian menarik setelahnya. Setelah 7 tahun itu, bakal ada kelaparan besar yang menyebabkan kekeringan dan kelaparan. Nah, buat antisipasi itu, si Yusuf nyaranin Firaun buat nyimpen dan nyetok 1/5 dari segala hasil yang didapat selama 7 tahun yang melimpah itu. Dengan memperhatikan peringatan dari Yusuf, negeri itu akhirnya bisa selamat pas musim kemarau, dan bahkan masih bisa ngebantuin negara lain yang ngasih imbalan. Pelajaran moralnya di sini simpel banget. Tabunglah sebagian duit setiap kalian gajian buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat. Meskipun kalian bisa nabung lebih banyak, tapi bisa mulai dengan yang nilainya sedikit-sedikit aja dulu. Kayak misalkan 20% dari gaji, nah itu masukin tuh ke rekening tabungan. Lanjut, pelajaran nomor 4 dari Bible, pinter-pinter investasi dan bangun kekayaan. Salah satu alasan terbaik kenapa kalian perlu nabung adalah buat ngebuka peluang untuk investasi yang menguntungkan seiring waktu. Banyak dari kita yang bela-belain ngeluarin ratusan ribu setiap bulan buat ngopi, makan di luar, ngerokok. Kalau kalian masuk kategori ini, gimana kalau kalian tabung aja duit itu buat investasi di pasar saham atau secara pasif lewat investasi dividen? Dalam sekejap, duit kalian bakal nambah terus, dan itu bakal jadi pondasi kekayaan kalian. Bible bilang di Amsal 13:22,
Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Kalau nggak ngebangun kekayaan, gimana kalian bisa ninggalin warisan buat keturunan kalian? Lanjut pelajaran nomor 5, hindari skema cepat kaya. Walaupun kita semua tahu kalau bangun kekayaan dari nol tuh jauh lebih susah dari yang kedengarannya, tapi jangan pernah deh terjebak dalam jebakan skema cepat kaya atau Ponzi. Selain nggak bijak secara finansial, itu juga bisa bikin kalian kacau. Karena udah banyak orang yang akhirnya kehilangan banyak duit gara-gara skema Ponzi. Bible yang ditulis berabad-abad yang lalu udah nggak setuju sama konsep skema-skema cepet kaya kayak gitu, dan ngasih peringatan ke kita semua supaya jangan coba-coba pakai cara-cara kayak gitu. Kitab Amsal 28:20 juga ngasih peringatan keras. Siapa yang tergesa-gesa mau kaya pasti nggak akan luput dari hukuman. Next, nomor 6, pinter-pinter ngatur investasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya nih. Lakukan investasi yang sehat. Di Bible ada pembahasan tentang ngawasin hewan ternak kalian dengan baik, yang kalau diartikan ke zaman sekarang, itu setara sama praktik investasi kekinian kayak properti, sewa-menyewa, saham, atau bahkan kripto. Intinya, pelajaran ini ngasih tahu kita untuk selalu waspada dan aktif memantau sambil mengelola investasi kita. Jangan ikut-ikutan investasi cuma karena omongan orang lain. Lakukan riset, cek sebelum beli, dan pastiin bahwa kalian selalu investasi dengan benar. Nah, kalau kita ingat poin sebelumnya, pastiin kalian hindarin hal-hal yang kelihatannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, kayak Ponzi tadi, dan lihatlah ke masa depan. Kalau investasi kalian nggak punya struktur yang jelas buat ngehasilin duit bertahun-tahun ke depan, mendingan nggak usah dilakuin deh. Nomor 7, cari saran yang bijak. Salah satu pelajaran keuangan di Bible yang sering dianggap remeh adalah berada di tengah orang-orang pintar. Ketika kalian bikin keputusan finansial yang nggak bagus, kemungkinan besarnya ada dua, antara kalian terlalu impulsif atau kalian nggak berpikir dengan bijak bersama orang-orang yang berpengalaman. Kalau kalian pengen sukses, penting banget untuk bergaul sama orang-orang yang punya kebijaksanaan finansial. Mulai dari baca buku keuangan, ikutan seminar tentang finansial, riset sendiri di Google, dengerin podcast, atau bahkan ngobrol santai sama orang yang ngerti finansial. Banyak kok cara buat diskusi dan dapetin wawasan tentang setiap keputusan finansial yang kalian ambil. Ingat kata pepatah yang terkenal, 2 kepala lebih baik dari 1. Jangan ragu buat nyerap pengetahuan dari orang-orang yang udah sukses di bidang yang bakal kalian tekunin. Next, nomor 8, hidup hemat. Gak mungkin deh kita bisa nabung, investasi dengan sehat, atau hidup di bawah kemampuan kita kalau kita nggak hemat. Bible bilang kita harus benar-benar manfaatin segala yang kita punya, baik itu waktu atau duit. Kitab Amsal juga ngasih panduan buat berpikir kayak semut yang selalu bisa memaksimalkan apa yang mereka punya dan bersiap untuk menghadapi musim dingin. Kalau kalian tipe yang boros banget, coba deh buat daftar hal-hal yang bikin kalian boros itu sekaligus plus minusnya, buat ngecek apa yang kalian butuhin dan pengenin. Cari tahu barang-barang yang bisa kalian tinggalin dan berhenti buang-buang duit terlalu banyak di situ. Kalian bakal kaget betapa banyak duit yang sebelumnya kalian buang percuma. Nomor 9, jauhin utang. Salah satu hal yang paling merugikan secara finansial adalah utang. Mulai dari pinjaman kartu kredit sampai utang pinjol, udah banyak orang yang kesulitan bayar utang mereka. Utang beneran bisa merusak hidup kita. Amsal 22 bilang, orang kaya memerintah atas orang miskin dan peminjam adalah budak si pemberi pinjaman. Ini nggak bisa lebih benar lagi deh. Kalau kalian ambil utang dengan bunga yang tinggi, kalian bakal kerja keras banget buat bayar utang itu. Utang selalu menggadaikan masa depan. Pasti bakal ada saatnya utang harus dibayar, dan kalau nggak bisa segera ngelunasin, ke depan standar hidup kalian bakal terus turun. Usahain sebisa mungkin hindari situasi yang bisa merusak hidup kalian ini. Nomor 10, kerja keras cari duit. Selain memperingatkan manusia supaya jangan rakus, Bible juga ngasih wejangan buat gak jadi orang yang malas.
Toh, malas kan nggak akan bikin kalian jadi kaya. Jadi, buat apa malas? Kalau kalian pengen bisa hidup nyaman dan bangun kekayaan yang bisa dipertahankan, kalian harus kerja keras dan tetap semangat menghadapi rintangan. Ada satu ayat keren dari Amsal 14:23, katanya, usaha keras selalu menghasilkan keuntungan, tapi ngomong doang cuma bikin miskin. Bagaimanapun juga, manusia diciptakan untuk bekerja. Saat Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden, Dia memerintahkan mereka untuk bercocok tanam dan berkembang biak. Lanjut, nomor 11, siapin rencana buat masa depan. Pernah nggak sih kalian ngeluarin duit buat keperluan mendadak di rumah, mulai dari perbaikan mobil, sampai beli peralatan baru buat rumah tangga? Kebutuhan yang nggak terduga bisa bikin kesel banget, tapi itulah kenapa perencanaan keuangan penting banget. Kalau kalian nggak punya dana darurat buat ngatasin masalah-masalah kecil yang terjadi sehari-hari, kalian harus ingat bahwa pondasi keuangan kalian tuh bisa rapuh. Selalu punya dana darurat yang kuat buat jadi cadangan yang cukup. Amsal 6:6-8 bilang, perhatikanlah semut, wahai kamu yang malas, lihat cara mereka dan jadilah pintar. Tanpa pemimpin, pengurus, atau aturan, semut nyiapin persediaan di musim panas dan ngumpulin makanan di musim panen. Kalau semut-semut gagal nyimpan makanan buat musim dingin, mereka bisa mati. Nah, kalian juga harus jadi kayak semut tuh, selalu berpikir ke depan. Nomor 12, tetapkan tujuan jangka panjang. Selain ngerencanain masa depan, selalu pastiin kalian juga punya target jangka panjang. Dengan begitu, kalian jadi punya peta yang jelas buat perjalanan finansial kalian, bikin kalian jadi lebih disiplin, dan bantu kalian memprioritaskan nabung dan investasi. Selain itu, kalian bisa ngembangin kebiasaan keuangan yang cerdas dan ngebantu kalian ngurangin keinginan untuk boros, yang akhirnya bikin stabilitas dan keamanan finansial kalian bertambah dari waktu ke waktu. Katakanlah misalnya kalian pengen beli mobil. Kalau kalian buat rencana yang benar, setiap hari kalian bakal terus kerja keras buat mencapai keinginan kalian itu. Tapi, kalau kalian gak nentuin tujuan, banyak hal yang bakal jadinya gak pasti. Nah, mengabaikan pelajaran ini bisa bikin kehidupan finansial kalian jadi kacau tanpa struktur, dan kalian harus hindarin itu. Nomor 13, ciptakan sumber pemasukan yang beragam. Mungkin banyak yang gak nyangka, tapi Bible juga ngomongin soal punya beberapa sumber penghasilan loh. Pengkhotbah 11:2 bilang gini, investasi di 7 tempat, bahkan di 8, karena kalian nggak tahu bencana apa yang bakal datang ke tanah ini. Itu jelas pesan buat menghasilkan dan mengelola uang, guys. Kalian harus banyakin variasi sumber penghasilan kalian. Kalau perencana keuangan biasanya bilang diversifikasi portofolio aset. Oke, aku bahas lebih praktis ya. Kalau kalian punya portofolio aset yang beragam, kalian gak cuma naruh telur di keranjang yang berbeda-beda buat ngehasilin lebih banyak duit, tapi kalian juga ngelindungin diri kalian kalau keranjang utama tiba-tiba bermasalah. Meskipun investasi di properti bisa jadi cara yang oke buat menghasilkan duit, kalian juga harus taruh duit kalian di aset yang lain, saham, investasi dividen, atau sewa properti. Dengan membuat keputusan yang cerdas dan beragam, kalian gak bakal salah. Nomor 14, jangan terlalu mengagungkan uang. Mungkin banyak dari kalian yang udah dengar kalau uang disebut sebagai akar dari segala kejahatan. Tapi pernah gak kalian mikir lebih jauh soal itu? Bible gak bilang kalian gak boleh cari uang, tapi lebih ke mengingatkan tentang keputusan yang kalian ambil buat dapetin uang itu. Kalau kalian terlalu fokus sama uang sampai uang mengatur hidup kalian bakal ambil banyak keputusan yang buruk dalam jangka panjang. Kalian bisa aja nggak sadar kalau kalian lagi ngebohongin pelanggan dengan ngelebihin harga, atau manfaatin celah-celah keuangan buat curang sama bos kalian. Kalau orang-orang yang punya duit suka nerima suap, menggelapkan dana, dan terlibat dalam praktik-praktik korupsi, itu karena mereka menyembah uang. Nah, daripada terlalu mikirin uang, luangkanlah waktu yang berkualitas sama keluarga, bangun hubungan sama orang-orang yang penting buat kalian, dan nikmatin momen-momen bersama mereka.
Uang nggak boleh lebih penting dari kemanusiaan. Next, pelajaran ke-15. Jadilah dermawan. 2 Korintus 9:7 bilang, setiap orang harus memberi sesuai keinginannya sendiri, bukan dengan terpaksa atau karena tekanan. Karena Tuhan suka orang yang memberi dengan sukacita. Selain dari fakta bahwa memberi bantuan kepada orang lain dengan sumber daya kita itu baik dan bisa nyelamatin hidup seseorang, aturan ini adalah cara paling oke buat melepaskan kendali uang atas kita. Coba pikirin deh, kalau kalian nggak bisa berbagi rezeki kepada orang lain, terutama pas kalian sebenarnya lagi bisa, apakah kalian nggak ngerasa kalau uang itu punya kendali atas hidup kalian? Perhatiin sekitar kalian, ada orang di seluruh dunia yang lagi berutang, kelaparan, sedih. Daripada kalian buang-buang duit buat barang-barang yang sebenarnya nggak kalian butuhin, kalian bisa bantu tempat-tempat penampungan tunawisma dan panti asuhan. Bahkan tetangga kalian sendiri mungkin juga lagi butuh bantuan. Memberi sesuatu dengan pengorbanan itu adalah bentuk cinta terbesar. Nomor 16, dalam segala tindakan, cari kebijaksanaan. Ingat nggak, waktu Raja Salomo mimpi dan dia ngobrol sama Tuhan yang nanya mau apa? Bukannya minta kekayaan, tanah, atau semua hal duniawi yang dia pengen, Salomo malah minta kebijaksanaan. Dia tahu itu satu-satunya cara buat jadi raja yang baik. Mirip sama pelajaran buat cari saran dari yang ahli di bidang yang kalian pertimbangkan, kalian harus investasi waktu buat belajar. Kalau kalian gak pintar, kalian bakal kesulitan melihat ke depan. Gak peduli seberapa banyak uang yang kalian punya, kalian bakal kesulitan mengelola kekayaan kalian dengan baik kalau kalian gak pintar. Cuma butuh satu keputusan buruk buat kalian buang-buang semua harta kalian. Nomor 17, lihat peluang di mana orang lain lihat krisis. Di kitab Bilangan diceritain bagaimana beberapa orang Israel dikirim untuk jadi mata-mata di tanah lawan dan melihat apakah mereka bisa menang dalam pertempuran. Setelah beberapa hari, mereka balik dengan semua orang ketakutan melihat kekuatan dan ukuran lawan mereka. Tapi, Yosua dan Kaleb lihat kejadian ini dari sisi yang berbeda. Bukannya takut sama raksasa-raksasa itu, mereka justru melihat kesempatan buat mengalahkan mereka. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Selalu lihat peluang kapanpun dan dimanapun orang lain melihat krisis. Ada banyak masalah dalam kehidupan umat manusia. Kalau kalian bisa menyelesaikan salah satu dari masalah ini, kalian bisa jadi miliarder. Jangan lupa juga kalau tahun depan diprediksi bakal susah dengan adanya inflasi dan kenaikan suku bunga. Kalau orang kaya aja bisa mempertahankan status mereka dan mungkin malah semakin sukses, kenapa kalian enggak? Nomor 18, puas dengan apa yang kalian punya. Pelajaran lain yang kurang dikenal dari Bible itu tentang bersyukur, guys. Banyak orang menghabiskan duit buat barang-barang duniawi yang sebenarnya nggak mereka butuhin, cuma karena mereka nggak bersyukur. Kalau kalian lagi nggak punya banyak duit, kenapa beli sesuatu yang sebenarnya nggak kalian butuhin? Bersyukur adalah jawaban dari banyak masalah keuangan. Bahkan ada yang sampai mencuri dari orang lain karena mereka nggak bersyukur dengan apa yang udah mereka punya. Buat ngatasin masalah ini, kalian harus lihat ke dalam diri kalian sendiri dan fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Nomor 19, hidup sederhana dan berusaha. 1 Tesalonika 4:11 dan 12 bilang, kau harus urus hidupmu sendiri dan kerja dengan tanganmu, agar hidup sehari-harimu bisa dipandang baik oleh orang luar, dan kau tidak bergantung pada orang lain. Sejalan sama yang tadi tentang bersyukur, kalian juga harus lepas dari gaya hidup yang mewah tapi dangkal. Coba deh lihat Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, dan yang lain-lain. Kalian perhatiin gak sih kalau nggak satupun dari orang-orang hebat ini buang-buang duit mereka buat hal yang nggak penting? Meskipun mereka luar biasa kaya, mereka kelihatan kayak orang biasa aja. Jadi hiduplah dengan sederhana. Gaya hidup yang mencolok cuma bakal bikin kalian semangat buat buang-buang uang dan kelihatan mahal hanya untuk jaga image di hadapan orang lain. Nomor 20, jangan menjamin utang orang lain. Amsal 11:15 bilang,
Siapa menjamin pinjaman orang asing akan menderita, tapi siapa menolaknya aman. Ini ngasih kita gambaran tentang bahaya menjadi penjamin pinjaman. Selain fakta bahwa ini bisa merusak hubungan, menjamin utang orang lain juga membawa banyak konsekuensi. Kalian bakal harus bayar seluruh jumlah utang dan kadang-kadang harus bayar tambahan biaya keterlambatan atau biaya penagihan. Lanjut, nomor 21. Stop berjudi. Salah satu masalah yang merusak keuangan banyak orang adalah masalah klasik sih sebenarnya, kecanduan judi. Ya, memang menggandakan taruhan kalian dalam hitungan detik terdengar menggiurkan, tapi jangan lupa bahwa ini bisa bikin kalian kehilangan lebih banyak daripada yang kalian kira. Ingat gak, Amsal bilang kalau kekayaan yang didapat dengan cepat bakal cepat habis juga. Secara realistis, peluang menang judi kemungkinan besar nggak berpihak ke kalian. Ngabisin duit buat judi daripada buat investasi dengan bijak nggak bakal bikin kalian jadi kaya. Nomor 22, bangun komunitas. Bible mengajarkan umat Kristen untuk bantu-membantu sesama. Kalau dijalani, banyak pintu-pintu rezeki yang bisa kebuka. Setiap kali kalian bantu orang lain tumbuh, kalian sedang membangun komunitas yang erat dan akrab yang bisa bantu kalian di masa depan. Beberapa orang Yahudi dan Kristen biasanya mempraktekkan hal ini. Daripada pelit dan menyimpan kekayaan sendiri, mereka bangun teman-teman dan komunitas buat bikin jaringan dan koneksi yang baik yang juga bisa bantu mereka menghasilkan uang di masa depan. Bayangin aja kayak investasi jangka panjang yang sehat. Lanjut, nomor 23. Buat rencana keuangan. Masih ingat nggak salah satu poin sebelumnya tentang bikin rencana keuangan masa depan? Pelajaran kali ini lebih tentang masa sekarang. Amsal 21:5 bilang gini, rencana orang rajin selalu menghasilkan keuntungan, sama pastinya dengan tergesa-gesa yang cuma bakal bikin miskin. Percaya atau enggak, bikin rencana keuangan yang matang buat masa sekarang itu jadi dasar buat kekayaan di masa depan. Jangan pernah lupa buat disiplin dalam mengelola keuangan kalian dan punya rencana tentang gimana gaji kalian bisa menghasilkan keuntungan. Nomor 24. Kurangi risiko seiring bertambahnya usia. Di Pengkhotbah 5 diceritain gimana investasi yang buruk dari seorang ayah bikin anaknya nggak punya apa-apa. Saat kalian berusaha keras buat menciptakan kekayaan melalui investasi, selalu ingat kalau keputusan keuangan yang berisiko bukan cuma bisa merugikan warisan kalian, tapi juga bisa mengancam tabungan pensiun kalian sendiri. Dengan potensi pensiun selama 20 tahun, spekulasi keuangan pas kalian udah berumur 60-an bisa mengancam dana yang dibutuhkan untuk masa depan yang aman. Untuk melindungi masa pensiun sembari bisa meninggalkan warisan untuk anak-anak kalian, kurangilah risiko yang kalian ambil dalam keuangan dan investasi. Nomor 25, jangan berhenti menghasilkan uang. Jangan salah paham sama poin yang sebelumnya ya. Meskipun mengelola risiko dan investasi itu penting, menambah penghasilan juga krusial buat kesejahteraan keuangan kalian. Pendapatan yang lebih tinggi bisa meningkatkan peluang pensiun dini sekaligus menikmati pensiun yang nyaman. Supaya nggak bingung, cari keseimbangan yang sehat yang mencakup kedua pelajaran ini nih. Selalu seimbangkan pengurangan risiko dengan usaha terus-menerus buat dapat uang lebih banyak. Oke, itulah 25 ilmu tentang keuangan yang bisa kita pelajari dari Bible. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan komen, tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.